Awalnya dari saat itu saya menyumbang ke panti asuhan tempat Lina bekerja. Langsung ketemu sama Lina, pada saat itu Lina penerima tamu di panti asuhan tersebut. Gitu. Terus melihat anak-anak panti, adik-adiknya Lina semua. Lalu akhirnya saya menyumbang uang. Setelah itu 3 hari kemudian ke panti asuhan lagi, ketemu dengan Lina, mau merencanakan ini makan bareng sama anak-anak. Lalu sekitar belum ketemu Mbak Linanya. udah dari pertama. Pertemuan yang ketiga merencanakan itu makan bareng. Kebetulan saya ada teman yang bisa masak. Jadi kita bikin makanan untuk sekitar 40 nasi dus ya. Jadi untuk anak panti asuhan sama karyawan di panti asuhan Lina. Terus dari situ makan bareng, mulai kenal dekat sama Lina. Lalu Pernah nomor telepon. ya. Cuman lewat temennya, bukan dia sendiri. Oh, kenapa malu atau gimana, Mas? Saya orangnya pendiam banget. Oh, pendiam. Jadi sebenarnya ya saya juga minta tolong teman saya kalau misalnya nggak bisa ngomong secara langsung. Deketin lewat teman gitu. Itu, Mas. Beda. Ya, jadi waktu itu awal mula ketemunya, Mas Reza main ke panti asuhannya Mbak Lina. Mbak Lina ini kebetulan penerima tamunya. Pertama, waktu itu Mas Reza nyumbang untuk panti asuhan. Datang kedua kalinya juga menyumbang lagi. Dan datang yang ketiga, mereka mau adain acara makan-makan bersama seluruh anak panti. Dari situ kayaknya udah mulai ada rasa-rasa ya, Mas. Jadi minta nomor telepon Mbak Linanya, tapi melalui temannya Mas Reza, karena Mas Reza pemalu, nggak kayak Vega, Mas. Suaranya soalnya lembut. Di saya cat malu kok. Kembali ke lab untuk Mas Reza nih. Apa nih yang membuat Mas yakin kalau Putri adalah pasangan yang terbaik buat mendampingi Mas Nur? Iya, dari pertama ketemu ini ya, melihat perhatiannya Lina kepada adik-adiknya di panti dan rasa sayangnya dia terhadap adik-adiknya, dan bukan cuma adik-adiknya, tidak membeda-bedakan golongan orang. Dari situ rasa kemanusiaannya memang tinggi, dan sebenarnya hanya itu yang dibutuhkan gitu bagi saya. Tega. Iya, jadi karena Mbak Lina ini kan peduli, Mas, terhadap anak-anak panti asuhan. Jiwa sosialnya yang tinggi membuat Mas Reza merasa bahwa ya istri yang tepat adalah yang seperti itu, yang punya jiwa sosial yang tinggi. Luar biasa. Saya sangat setuju. Jadi kadang-kadang casing itu hanya bungkusan saja, yang penting dalamnya. Luar itu sebetulnya tidak bisa apa-apa, dalamnya yang bisa apa-apa. Makanya jangan merasa kamu tuh kelihatan enak dilihat, enak dipandang, tapi kadang-kadang itu hanya tipuan yang akhirnya kalau nggak bisa menjaga, nanti jadi bumerang untuk dirimu sendiri. Saya sangat setuju dengan itu. Kalau dari Mas Pepi mungkin ada yang memberi statement, Mas Vega atau Ola, atau mungkin Mbak Duma atau Judika. Monggo. Kalau aku sendiri sih senang ya melihat mereka gitu kan, banyak apalagi lihat Mas Reza kan, maksudnya nggak bisa orang lihat tuh dari kekurangan aja. Kalau udah jodoh, terus kalau cinta yang penting kayak Mas Tukul bilang, nggak penting casingnya, yang penting dalamnya bisa cocok, mau sama-sama untuk mengarungi bahtera rumah tangga sampai akhir. Luar biasa. Keluar itu kalau udah ditinggal dalamnya itu jadi bangkel, jadi nggak bisa apa-apa. Ya, makanya dalamnya itu yang mempunyai kekuatan. Jadi Robbi firli wali walidaya warhamu makama robbayani. Jadi kalau kamu ditinggal walimu, ragamu yang cantik jelita, yang kamu punya kekuatan, nggak bisa apa-apa. Tuh. Sleeping Beauty kamu selamanya. Terus makanya harus chemistry, kekuatan dalam itu ya. Jadikan kekuatan. Jadi dalam itu ragamu tuh nggak bisa apa-apa, yang menuntun ke sana ini memang dipertemukan dan dijodohkan oleh Allah Subhanahu yang jodohnya. Jangan merasa pinter, karena
saraf yang bekerja itu hanya 666, tapi hati itu 6.000 jadi hati dan pikiran menyatu jadi 6.666. Kekuatan. Bagus. Hah? Itu melalui penelitian. Loh, saya ini kan dari kekuatan tuh dalam. Jadi sinar itu jangan hanya dari casing, tapi sinar hati yang di dalam itu menyinari yang di luar. Pancarannya itu lostrum. Jadi kalau kamu hanya kekuatan 3.000, kamu pasang 4.000, kalau nggak lostrum ya jeglek. Betul. Makanya harus dalamnya itu harus tetap bisa menyinar yang di luar. Balik ke lab. Oke, dari untuk Putri ini. Gimana Mbak Duma? Mbak Duma saya senang Mbak Duma. Kalau Putri kenapa akhirnya Mbak Putri menerima pinangan Mas Reza nih? Monggo. Karena Putri sendiri melihat Mas Reza, dia sosok laki-laki yang tidak, ya itu tadi nggak membeda-bedakan, dan dia tidak pernah menilai seseorang itu dari segi kekurangannya gitu. Jadi dia menurut Mas Reza itu semua orang itu sama saja. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Dia jiwa sosialnya juga tinggi. Dia juga sangat peduli dengan anak-anak panti. Jadi itu yang membuat dia juga rela berkorban untuk orang lain. Jadi itu yang membuat aku mau menerima pinangannya Mas Reza. Luar. Untuk Mbak Duma. Bagaimana menurut Mbak Duma melihat pasangan Mas Reza dan Mbak Putri itu? Monggo. Ya luar biasa ya, waktu itu aku pertama ngeliat itu memang pas baca di internet gitu kan, itu ada beritanya, waduh itu emang surprise dan emang menarik perhatian banyak orang pastinya gitu kan. Satu sisi sih banyak terinspirasi pasti orang-orang yang mungkin mempunyai kekurangan yang sama di luar sana dengan Mbak Putri, akhirnya kembali percaya diri, akhirnya mereka juga mempunyai hak yang sama untuk dicintai gitu. Jadi itu yang aku lihat, justru harus semangat untuk menjalani hidup dan gak ada yang mungkin gitu loh. Ini ada buktinya yang bisa ditiru sama banyak orang. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kekuatan Tuhan itu tidak ada tandingannya. Iya. Jadi jangan pernah kau makhluk Tuhan, jangan kau hina makhluk itu. Aku ada di situ. Kalau menghina dia berarti menghina saya. Nah, makanya kalau kau bilang subhanallah, lihat mengagumi ciptaan Tuhan, akhirnya ciptaan itu dikasihkan oleh kamu. Jadi kalau ada lihat cantik orang lihat subhanallah. Oh begitu. Mengagumi ciptaan. Ngarep. Enggak, giliran. Loh, saya melihat Susi waktu subhanallah. Ini bidadari walaupun turun dari genteng. Loh, waktu itu dia betulin, bantuin orang tuanya. Tiba-tiba ini Kenapa turun dari genteng Mas? enggak, waktu itu bantuin orang tuanya tentu. Wah. Beneran yang bocor ya. Turun kan biasanya ini loncat aja. Roknya aja begini, wis. Emang langsing. Terus bunyi lagi. Nging gitu. Berarti apa Mas? Artinya Kalau bunyi nying berarti apa, Mas? Dia masih gadis. Kalau misalnya sudah tidak gadis, Ngomong. Kalau udah punya cucu 3, kembali ke cem. Kok tahu banget Mas? Hah? kok tahu banget perbedaan? Tahu, aku dulu penjaga. Babi akan menempelkan potongan gambar yang keempat. Silakan Babi. yang keempat ya masih tempel nih ya. Ini udah ketahuan. Siapakah dia? Cimicim ya. Awas. Nah, Oke ya. Nanti jawabannya ya. Subhanallah. kenapa Mas? Pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan pasangan yang sangat menginspirasi saya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bukan Mas. Semua orang tua